Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yastami ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan akhwat fiddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk juga diberi kesempatan hingga malam ini kita masih bisa berkumpul di masjid ini, di majelis ilmu ini. Insyaallah kita akan melanjutkan jadi baca kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita masih dalam bab baina afillah wa amrihi, yaitu antara ampunan Allah dan perintahnya, perintah Allah. Korelasi antara hubungan antara ampunan Allah dan perintah Allah. Kita kemarin sampai kepada ini perkataan Al-Hasan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi bid-darin amin. Wa qila lil Hasan naraka tawilal buka. Faqala akhafu ayat rohani finnar wa la yubali. Disampaikan kepada Al-Hasan, kami melihat engkau ini banyak menangis. Ini menangis, sangat lama menangis. Faqala, lalu dia mengatakan, Hasan mengatakan, aku takut, aku khawatir kiranya Allah akan melemparkan aku ke dalam neraka dan tidak mau peduli, dan tidak peduli. Ini ketakutan orang salaf, orang yang soleh tapi merasa takut kepada Allah sakit, ya, akan banyak menangis. Jadi tidak membanggakan amalnya, Padahal kaum sekarang dari sisi amalnya dibanding kaum salaf dulu jauh. Akan tetapi rasa sombongnya, sungkannya, dan merasa dia aman dari adab Allah ini tidak sedikit orang merasa demikian, dengan merasa aman. Wa kana yaqulu inna qauman alhadzhum amaniyul maghfirah hatta kharaju minad dunya bi ghairi taubatin. Dan adalah beliau juga mengatakan, sesungguhnya ada suatu kaum yang diperdaya oleh angan-angan akan mendapatkan ampunan. Mungkin nanti Allah akan mengampuni aku.
pasti Allah akan memaafkan aku ini. Jadi dilalaikan oleh angan-angan untuk akan mendapatkan ampunan ini. Hatta khuruju minad dunya, hingga mereka ini keluar dari dunia, meninggal bi ghairi taubah, tanpa taubat, enggak pernah taubat. Jadi merasa mungkin aman, dosanya tidak ada dan merasa diampuni oleh Allah, nanti akan dapat ampun dari Allah. Padahal dia senantiasa berbuat maksiat dan dosa. Akhirnya sampai akhir tiba-tiba meninggal, mati dari dunia ini bi ghairi taubah, naudzubillah min dzalik, tanpa membawa taubat, tanpa bertaubat kepada Allah. Padahal Rasulullah SAW aja menyebutkan apa? Beliau aja bertaubat, istighfar bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali, lebih dari 100 kali. Beliau banyak sekali baca Rasulullah ini di dalam sebuah majelis. Di dalam majelisnya banyak sekali baca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Mudah ucapan ini. Maka biasakan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Wahai Rabbku, Rabbi firli, ampunilah diriku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau Tawwab, maha penerima taubat dan maha pengampun. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Tapi kaum yang ini dilalaikan oleh angan-angan akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan maghfirah, hingga mereka keluar dari dunia meninggal bi ghairi taubah, tanpa membawa taubat, tanpa bertaubat, enggak pernah bertaubat. Yaqulu ahaduhum la anni uhassinu dhanna bi rabbi wa kadama law ahsana dhanna la ahsana al-amal. Salah seorang dari mereka mengatakan, sungguh aku telah berbaik sangka kepada Rabbku, wa kadama, namun kenyataannya dia ini dusta. Dusta dengan ucapan aku berbaik sangka kepada Rabbku. Apa baik sangkanya? Yaitu dia berbaik sangka bahwa Allah akan mengampuni dia, tapi dia tidak pernah bertobat. Dia tetap di dalam kemaksiatannya. Maka ini menunjukkan di sini Al-Imam Bukhari menunjukkan wakadaba, namun dia agaknya apa? Dusta. Dia telah dusta. Seandainya dia itu benar-benar husnudzon, husnudzon kepada Allah, la ahsanal amal, niscaya dia akan beramal dengan sebaik-baiknya. Akan melakukan amal-amal soleh, berupaya untuk melakukan amal-amal soleh kalau dia itu betul-betul husnudzon kepada Allah. Namun dia ini adalah dusta dengan ucapannya itu. Dia telah husnudzon kepada Allah, pada Rabbnya, namun akhirnya dia tidak melakukan amal-amal soleh, tidak bertaubat. Akhirnya mereka mati dalam keadaan tidak bertaubat. Makin berhati-hati dan jangan merasa Anda ini sudah suci. Jangan merasa kita merasa bersih dari dosa. Ngapain bertaubat? Saya nggak pernah melakukan dosa. Kok satu ini saya nggak melakukan dosa ini. Dan merasa tidak melakukan dosa ini sudah salah. Ini ingat kaum salaf dahulu, mereka melakukan amal-amal soleh, akan tapi hatinya tetap khawatir dan takut terhadap, mengkhawatirkan terhadap dirinya. Nah, wa sa'ala rajulun al-Hasan faqala ya Aba Sa'id, kaifa nasna'u bimujalasati aqwamin yukhawwifunana hatta takada qulubuna tatir. Faqala wallahi la an tashaba aqwaman yukhawwifunaka hatta tudrika amnan khairun laka min an tashaba aqwaman yu'minunaka hatta talhaquka al-makhawif. Dan kita disebut oleh Imam Ahmad. Artinya ada seorang
bertanya kepada Al-Hasan, wahai Abu Sa'id, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat saat kami bermujalasah, berkumpul dengan kaum, orang-orang yang yukhawifunana, yang menakut-nakuti kami hingga hampir-hampir hati kami itu terbang. Apa yang kami perbuat atau apa yang kami lakukan dengan mujalasah, dengan duduk bersama orang-orang atau kaum yang menakut-nakuti kami hingga hampir-hampir hati kami ini terbang. Faqala, lalu Al-Hasan mengatakan, wallahi, demi Allah, la antashaba aqwaman, sungguh kiranya engkau berteman dengan kaum yang menakut-nakuti kamu hingga engkau mendapati keamanan, hingga engkau mendapati aman, itu lebih baik bagimu daripada engkau berteman dengan kaum yang memberikan jaminan keamanan kepadamu, yang menjadikan kamu merasa aman, hingga akhirnya kamu dikejar-kejar oleh perkara-perkara yang menakutkan. Perkara-perkara yang menakutkan. Maksudnya apa? Contohnya misalkan, semakna ini, alah enggak apa-apa, ini makan jadikan aman toh, jadikan aman, enggak apa-apa, dosa sedikit enggak masalah. Ini, oh aman, oh ternyata aman. Jadi dia semakin berani melakukan dosa dan masalah. Kenapa? Merasa aman, diamankan. Ini tidak baik berteman dengan hati-hati. Kamu makan ini, makan begini, makan ini begini. Nah ini berarti takut. Nah, jadi demi Allah kiranya engkau berteman dengan orang-orang yang menakut-nakuti engkau hingga engkau memberikan rasa takut kepada engkau, hingga engkau diberikan amanan, engkau mendapati rasa aman. Maksudnya mendapatkan rasa aman, ya berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan malapetaka atau azab. Kan berupaya. Kalau ini bisa begini, kalau bukan ini akan begini. Nah, tentu ini ada dalil ya, dalilnya. Maka kita akan berupaya bagaimana berhati-hati agar sampai bisa mendapatkan apa? Aman nanti, supaya tidak terkena ini dan itu. Ini lebih baik daripada berkumpul dengan orang-orang yang menjadikan engkau merasa aman, yang ujung-ujungnya justru engkau dikejar-kejar oleh rasa takut. Talhaquka al-makhafif, merasakan rasa tidak aman ujung-ujungnya. Maka ini perlu diperhatikan. Jangan bangga diri merasakan aman. Sudah beramal begini, dihitung amalnya udah banyak ini kayaknya, dosa saya masih sedikit. Jangan merasa aman. Toh seandainya kita sudah banyak melakukan amalan menurut zahirnya ini sunnah, apakah kita menjamin, berani kita menjamin mesti diterima oleh Allah? Berharap. Nanti orang-orang yang soleh ketika telah melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang baik, syarat diterimanya amal itu apa? Ikhlas, ya kan? Ikhlas. Kemudian sesuai dengan sunnah. Nah, ikhlas dengan sunnah. Ikhlas ini berat. Ikhlas ini berat. Apakah yakin Anda sudah mesti ketika melakukan amal itu ikhlas karena Allah? Yakin? Ini sesuai dengan sunnah. Belum tentu. Artinya kita mesti berharap setelah beramal sudah berupaya ikhlas sesuai dengan sunnah, berharap mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal-amal kita. Ini bagaimana dengan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menerima amal-amal yang telah dilakukannya. Ini. Nah, berikutnya, waqad sabata fi sahihain min hadis Usamah bin Zaid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yuja'u bir rajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fandaliku aqtabu batnihi fayaduru finnari
kama yaduru al-himar birohahu. Fayatufu bihi ahlun nar fayaqulun ya fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Fayaqulu kuntu a'murukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Alhamdulillah. Ini ada hadis ini, ya, ini sangat menakutkan dan ini peringatan bagi kita, khususnya doa kita sebagai dai. Seorang menyampaikan kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar, para asatidz, ustaz ini ngeri, ancamannya berat. Dan semua antum juga merasakan ini. Wah, saya bukan ustaz. Loh, antum kan ustaz bagi anak-anak Anda. Memerintahkan yang baik kepada anak dan melarang yang mungkar. Ya kan? Jangan mengatakan, saya bukan ustaz. Ini kan untuk ustaz. Enggak merasakan punya anak, punya anak didik, istri, semuanya sama. Ini ancamannya kayak begini. Nah, perhatikan, yuja'u birrajul. Nah, sedikit dalam bahasa Arab. Ja'a ini artinya datang. Agar dia bisa, ini adalah muta'addi dengan huruf jar, pakai bi. Kalau ja'a bi berarti datang membawa. Kalau ja'a sendiri gimana datang. Maka ini yuja'u birrajuli, maka didatangkan. Karena ada bi, kalau enggak ada bi enggak bisa. Yuja'u birrajuli, nanti akan didatangkan ada seorang lelaki, seseorang. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fayulqa finnar, lalu orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Fatandariku aktabu batnihi, lalu ususnya keluar, usus-ususnya keluar. Fayaduru finnar, lalu dia berputar-putar di dalam neraka. Kama yaduru himaru birohamu, sebagaimana khimar ini berputar-putar pada, ya, ini pada patokan, ya, tali, yang tiang yang digunakan untuk menambahkan talinya ini. Jadi kama yaduru al-himaru birohamu fayatufu bihi ahlun nar, lalu dikerumuni oleh ahlun nar, penduduk neraka yang lain, didatangi, dikerumuni. Fayatufu bihi ahlun nar fayaqulun, lalu mereka penduduk neraka ini mengatakan, ya fulan, wahai si fulan, ma'asabak, ada apa denganmu? Kenapa kamu ini? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah kamu dulu telah berdakwah, memerintahkan kami untuk mengerjakan yang ma'ruf dan melarang kami untuk melakukan yang munkar, mengajak yang baik, mencegah yang munkar. Loh, kenapa kamu dulu kan dai, kamu dulu mengajak kami itu melakukan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, meninggalkan yang munkar. Kenapa kamu kok sampai masuk neraka sampai begini? Keluar ususnya berputar-putar di neraka kayak khimar, berputar-putar pada tiang untuk yang digunakan untuk menambahkan tali khimar tersebut. Fayaqul, lalu dia mengatakan, kuntu, aku dahulu, amarukum, memang memerintahkan kamu, amarukum bil ma'ruf, aku dahulu memang memerintahkan kamu agar melakukan yang ma'ruf, memerintahkan untuk berbuat yang baik, wala atihi, namun aku sendiri tidak mengerjakannya, wa anhaakum 'anil munkar wa atihi, dan aku pun melarang kamu untuk berbuat yang mungkar, namun aku justru melakukannya. Nah, ini peringatan ini. Kalau orang di bahasa Arab melihat begini sedih. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari ini. Beramal ma'ruf nahi munkar. Tapi jangan kemudian kalau itu nggak usah amar ma'ruf nahi munkar, takut. Nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, banyak kemungkaran di situ. Kemudian Anda biarkan ketika
Allah menghukum suatu kaum yang di situ banyak kemungkaran, tapi orang yang soleh mendiamkan, tidak beramal ma'ruf nahi mungkar, maka apa? Azabnya mengenai dia juga. Dan ketika suatu kaum melihat kemungkaran tidak mau beramal ma'ruf nahi mungkar, maka azabnya akan turun. Karena hidup ini kayak seperti dikabarkan kayak sebuah perahu. Sebuah perahu, kapal di lautan. Ketika di situ ada orang yang berada di atas dan berada di bawah. Ketika orang berada di bawah kepingin mendapatkan air, harus naik ke atas. Aduh, kok jauh-jauh ke atas, capek, atas turun, bawah turun. Kita lubangi aja kapal ini supaya air bisa masuk, kan enak. Ini ketika lubang banyak dibiarkan, 1, 2 kecil, nggak apa, kecil. Yang terjadi ketika orang yang di atas tidak mau melerai dan tidak mau mencegah, maka orang di atas yang nggak ikut tenggelam kapalnya. Dia ikut tenggelam. Namun ketika orang di atas kan nggak mau tahu ini sebenarnya di atas nih, yang melubangi di bawah. Tapi ketika dibiarkan, maka akan tenggelam, maka tenggelam pula orang di atas. Tapi kalau ketika orang di atas ini juga mencegah, melarang, maka tidak akan terlubangi dan tidak akan tenggelam, selamat semuanya. Nah inilah, maka hidup ini kayak di safinah, hidupnya berada di safinah dalam keluarga. Demikian juga ya masyarakat kecil, keluarga. Dan kalau keluarga ini justru kita mempunyai kekuasaan sebagai kepala keluarga, jangan membiarkan kemaksiatan tinggal ada di dalam keluarganya. Dia nyantai aja, diem aja, merestuinya. Maka ini juga ancamannya berat. Tidak boleh lah semacam ini. Yang kembali ke sini. Intinya apa? Dihubungkan dengan bab tadi. Artinya apa? Ini juga manusia pun justru kan juga merasakan apa? Azab, kena siksaan. Ya kan? Bukan merasa aman, khusnudzon pada Allah, saya sudah beramal nahi mungkar, khusnudzon pada Allah, pasti Allah akan mengampuni saya. Ini kan sebagai dai dakwah. Kita telah menyampaikan kebenaran, pahalanya besar. Nah, pahalanya besar. Tapi juga kemudian berupaya untuk melakukannya. Yang penting kan sudah melakukan, menyampaikan ma'ruf nahi mungkar. Tapi di balik itu dia justru tidak mengerjakan yang ma'ruf, bahkan melakukan yang mungkar. Apa maksudnya? Tidak boleh khusnudzon kemudian nyantai aja. Ternyata ini habis ini menyatakan semacam ini. Ini isinya. Jadi ya kita tetap berupaya untuk memerintahkan yang baik dan mengamalkan hal itu. Terus berupaya meminta kepada Allah. Jadi ketika semacam ini, ketika ada pertanyaan, misalkan kita sebaiknya gimana? Kita tidak menyampaikan kebaikan, kebenaran sebelum kita mengamalkan, tunggu mengamalkan dulu baru menyampaikan, atau gimana? Atau menyampaikan, ngamalkan dulu baru apa yang telah saya amalkan kemudian baru saya sampaikan, atau ya kita sampaikan, kita dapat kita sampaikan kemudian tidak kita amalkan, atau ya kita dapat kita amalkan, berupaya untuk kita amalkan, dan akan terus kita berupaya untuk bisa melaksanakannya dan kemudian kita sampaikan. Yang mana? Seorang saya pernah ditanya, ada pertanyaan seperti itu. Jadi intinya jawabannya adalah ya kita, bukan berarti kemudian kita ngamalkan dulu baru kita, itu yang baik. Tapi itu jarang. Artinya tidak semua yang kita, belum tentu yang semua yang telah kita dapatkan, kita kata ini kita amalkan. Artinya kita tetap kita tahu kebenaran, berupaya untuk kita lakukan. Sementara itu juga kita sampaikan kepada yang lainnya. Tapi nggak ada niatan dari kita untuk meninggalkan yang ma'ruf, melanggar yang mungkar. Alhamdulillah. Yang penting di depan orang kayak menyampaikan bagus, tapi dia tidak ada upaya untuk mengamalkan atau berhenti, tidak demikian. Maka di antara makna
ihdinas siratal mustaqim. Setiap surat kita baca, yakni kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita diberi kekuatan di atas jalan yang benar, di atas jalan yang benar, di atas kebenaran yang pokok. Demikian juga kita mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui, apa yang telah kita dapatkan. Banyak antum telah mendapatkan, kita telah banyak dapat banyak. Setiap taklim berapa hadis antum terima, berapa ayat yang telah didengar, sudah diamalkan belum? Berupaya begitu. Nah, jadi ini adalah ternyata juga kita berupaya setelah tahu kebenaran menyampaikan dan kita amalkan. Artinya dengan menyampaikan tidak hanya menyampaikan kemudian bebas dari azab, ini disiksa. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Di dalam surah As-Saff Allah berfirman. Ini teguran, ini peringatan ini. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan kitabnya kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang kafir, orang-orang fasik, enggak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Kabul maqtan inna li antaqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun, kiranya kau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini ancaman dari kita, terutama para penyampai. Yang mudah-mudahan kita mohon pada Allah, berdoa pada Allah, bisa melakukan apa yang kita sampaikan. Kita semua semacam itu. Yang mudah-mudahan juga saya khususnya dan kita semuanya ini bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita perintahkan kepada orang untuk melakukan yang ma'ruf, dan juga mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. Kita pun bisa menjauhi perbuatan yang mungkar tersebut. Nah, berikutnya wa dzakara al-Imam Ahmad min hadis Abi Rafi' qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baqi' faqala uffin laka fadhanantu annahu yuriduni faqala la walakin hadha qabru fulan ba'astuhu sa'iyan ala ali fulan faqulla namiratan fadurri'a al'an mislaha min narin. Al-Imam Ahmad dalam menyebutkan dari hadis Abu Rafi' dalam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan Al-Baqi. Faqala, lalu beliau mengatakan uffin laka. Uff ini kata if itu atau jis. Ini ungkapan jis atau rasa tidak setuju sebenarnya. Atau jis. Semacam itu. Fadhanantu, lalu aku mengira bahwasanya beliau itu berkata kepadaku kata sahabat ini. Dikiranya dia dikatakan. Faqala la, lalu Rasul mengatakan la, bukan kamu yang aku maksudkan. Akan tetapi hadza qabru fulan, ini adalah kuburan si fulan, makam si fulan. Ba'astuhu sa'iyan ala ali fulan, aku pernah mengutus dia untuk mengambil zakat dari keluarga si fulan. Faghalla namiratan, lalu dia hulul itu apa? Bahasa kita itu apa? Ngentit, tahu ngentit? Mencuri, ngentit. Gholla itu ya mengambil bagian sebelum dibagi. Jadi mengentit, ngambil, mencuri. Apa? Gholla namiratan, ngentit, mengambil. Jadi namiratan maksudnya selai kain, pakaian, suap pakaian darinya. Lalu dari itu maka fadurri'a al'an, maka dia sekarang diberi pakaian mislaha min narin,
dikenakan pakaian semacam itu tapi dari api neraka. Selai pakaian dibalas, diberi balasan yang setimpal dengan amal perbuatannya itu. Endetnya satu, helai pakaian dikenakan pakaian padanya, dikuburin. Minarin dari api neraka. Lalu bagaimana dengan yang korupsi banyak? Bagaimana sebeli pakaian toh? Jangan mikir sebeli pakaian aja. Apa seberapa sih harganya? Bukan masalah di harga. Perbuatan gulul itu mengambil, mencuri. Namiratan faduli al-an misalnya minar. Artinya apa? Tetap perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu ada hukumannya, ada balasannya. Nggak apa-apa, satu pakaian aja, 2 pakaian nggak masalah, orangnya kaya, nggak kelihatan. Mengumpulkan zakat belum nggak di store semuanya, diambil. Wah, zakat ini amanah, berat amanahnya nih. Maka amanah berat, maka enggak ringan-ringan. Bayar zakat kepada saya, zakat ini. Wah, amanahnya berat, besar amanahnya. Kalau sampai ada yang terambil atau diambil, sengaja diambil sedikit, saya nggak kelihatan, loh, di akhirat dikubur azab. Ini artinya apa? Berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan Allah kan Maha Pengampun. Sudah ceritanya begini, masa begini aja nggak boleh kan? Masa ngambil sedikit aja nggak boleh deh. Perhatikan, ini belum dibagi nih, gul, ini gulun, golla itu gulun. Ini, hadis ketiga. Ini berkaitan dengan tadi. Jangan mengecilkan dan meremehkan perbuatan dosa. Sekarang, wa fi musnadihi aidan min hadisi Anas bin Malik. Demikian juga beliau menyebutkan di dalam yakni musnad beliau juga dari hadis Anas bin Malik. Qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu sifahuhum bimaqaridha min narin. Aku telah melewati pada saat aku diisrokan, diperjalankan di waktu malam, peristiwa Isra Mi'raj. Melewati ala qaumin, suatu kaum, tuqradu sifahuhum bimaqaridha min narin. Yang safahun yaitu bibirnya ini digunting dengan gunting dari api neraka. Fakultu man haula, lalu aku bertanya, siapa mereka itu? Atau siapa mereka ini? Man haula. Faqalu, mereka mengatakan, khutoba'un min ummatika, min ahli dunya. Yakni mereka ini adalah khutobah, ahli ceramah. Khutobah ini ahli khutbah, jamak dari khatib, khutbah. Ahli ceramah dari umatmu, dari min ahli dunya, dari penduduk dunia. Kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala yaqilun. Mereka dulu memerintahkan manusia untuk berbuat yang baik, namun mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Afala yaqilun. Apakah mereka tidak berpikir? Apakah mereka tidak berpikir? Ini kembali lagi pada tadi. Waduh, kalau itu nggak usah khutbah. Nggak ada yang khutbah tambahan nanti, menyampaikan yang baik. Tapi ini jangan yang sauna anfusahum. Jangan termasuk orang-orang yang lari terhadap diri mereka sendiri. Nyuruh-nyuruh tapi tidak menasihati orang tapi tidak mengerjakan. Maksudnya jangan melakukan semacam itu. Hukumannya itu digunting dari gunting api neraka. Ini bibirnya. Satu lagi, yang ini mungkin kita nanti mungkin ujungnya tok ini, karena pembahasan tadi banyak. Akan saya tambahkan dari
ini makalah ini. Dia tentang masalah ini hadis ini. Yang ketiga 1, 2, 3, 4 yang keempat. Wa fihi aidan, di dalam kitab Mustad juga min hadisi, dari hadisnya qala telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urijabi marartu bi qaumin lahum adfarun min nukhasin yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril faqala haula'i alladhina kanu ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Rasulullah SAW telah bersabda ketika aku di-mi'rajkan, maka aku melewati suatu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar, yaitu wajah-wajah dan dada mereka. Wajah dan dada mereka dicakar sendiri, kuku dari tembaga. Fakultu, lalu aku bertanya, man haula'i ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Faqala, lalu Jibril mengatakan, haula'i alladziina kanu ya'kuluna luhuman nas. Mereka ini adalah orang-orang yang dulunya ini suka makan daging manusia. Makan daging manusia. Apa kira-kira makan daging manusia? Maksudnya? Hah? Dracula? Bukan makan daging manusia. Wa yaqauna fi a'radihim. Ya, jadi mereka menggibah. Yaqauna fi a'radihim, membicarakan yakni tentang aib saudaranya. Hati-hati nih. Dah ngaji kesana kemari, suka ngerasani orang, bicarakan jeleknya orang. Makanya panjang lebar lagi banyak. Ini kok nggak ketemu yang mudah bahasa. Panjang lebar. Ini penting. Dan situ disebutkan dalam kitab. Ini sebuah kitab bagus ditulis oleh Said bin Ali Al-Qahtani, Waf Al-Qahtani, tentang apa di situ, apa sebenarnya orang menggibah. Seakan-akan kelihatannya baik menggibah. Kelihatannya maksudnya nasihat untuk nafsunya. Gak apa dia itu begini-begini untuk ngasih orang. Banyak poin-poin yang menjadikan orang tergelincir dalam ghibah. Ini mencakar wajah dan dadanya sendiri dengan kuku dari tembaga. Mereka ini adalah orang yang suka menggibah. Ghibah rasanya jelek. Ini. Belum nanti dighibah itu macam-macam orang dighibah. Siapa yang digibah? Siapa yang paling bahaya digibah? Syekh Utsaimin juga menyebutkan dan masalah itu. Nah, hati-hati. Ini hati-hati. Maka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu mengatakan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, ya wis diam aja. Lebih senang. Ini kalau beriman pada Allah dan hari akhir. Ini buah daripada iman pada Allah dan hari akhir berupa amal soleh. Apa? Enggak ngerasani orang, enggak bicarakan kejelekan orang. Apalagi kejelekan ulama, kejelekan ustaz. Wah, hati-hati. Terus sebentar sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa memberikan pelajaran bagi saya dan kita semuanya. Sebelumnya saya ingin sampaikan, jadi seperti tadi sudah saya angan-angan bahwasanya saya ingin menyampaikan baca kitab hadis, hadis 10 Muharram, Kitabul Jami'. Jadi kayaknya belum pernah dibahas, jarang masih dibahas oleh kita. Tapi tadi ada teman, ada SMS tadi katanya kitab ini tidak ada. Dan berjalan mungkin saya menawarkan ini mungkin atau nanti mungkin setelah Isya, kalau mungkin berikutnya atau nanti atau bagian berikutnya mungkin ini tawaran. Ya, ini bagaimana kalau kita habis Isya ini baca kitab jadi tambah sedikit, yaitu kita belum malam, kita Jami'. Jadi kita Jami' bagian yang di akhir. Ini bagus. Ini banyak sekali berkaitan dengan etika dan ada berkaitan dengan manusia. Ini kalau antum ini ya, mau jadi mau bersedia. Kalau enggak
Jadi saya nggak maksa, ngapain kita maksa itu. Baik, kira-kira bagaimana? Mada ra'yukum? Ngaji ditawari. Gimana? Anda begitu? Mau? Masih ada waktu paling nggak usah lama-lama, Pak. 8:15 atau 8:30 selesai. Itu. Jadi ini. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa ngambil faedah. Bisa kita, tujuannya kita adalah satu untuk menguatkan ibadah kepada Allah, untuk membenahi dan berbagi amal kita. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.